Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Walil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa tamma alaina ni'matahu wa radiyal islam madina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Katabal izzata liman tazza bihi wasta'ada nasrahu wasa'a fi manakibil ard. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah ba'atsahullahu hadiyan ilal haqq wa da'iyan ilaihi wa mujahidan fi sabilihi wa yu'allima ummatahu annal amala salihah tariqus sa'adati wal fawzil mubin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi asqakum innallaha alimun khabir. Faqala aidan innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Faqala aidan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Faqala aidan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Faqala aidan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfaqu khairan li anfusikum wa may yuqa suha
nafsihi faulaika humul muflihun. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hugnuhum anis su'ali fi hadzal yaum. Hadirin sidang salat Idul Fitri, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Segala puji milik Allah, yang mana Allah telah menyempurnakan kesempurnaan buat kita semua, baik melalui agama maupun melalui kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua selaku makhluknya yang diciptakan, yang ada kelebihan dari makhluk, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu kelebihannya akal yang sempurna. Dengan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, baik melalui kenikmatan agama maupun kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, mari kita sama-sama meyakinkan, menekankan bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah lah yang satu. Allah tiada dua. Allah yang patut kita sembah, dan Allah sebagai sandaran hidup kita. Dan mari kita sama-sama yakinkan, ucapkan, yakinkan pada hati kita bahwa Muhammad yaitu Nabi Allah, Muhammad itu utusan Allah. Hadirin sidang salat sunat Idul Fitri rahimakumullah, perlu kita ingat setiap waktu, bahkan jangan ada waktu yang kita lupakan. Amal yang kita perbuat, amal soleh yang kita lakukan, baik melalui perbuatan maupun melalui ucapan. Karena amal tidak hanya sebatas melalui perbuatan, tetapi amal bisa melalui ucapan. Ingat oleh kita semua, amal soleh membawa keberuntungan, membawa kebahagiaan kita semua. Oleh karena itu, khotib berwasiat khusus pada diri khotib, umum pada jamaah hadirin rahimakumullah. Kita jangan salah beramal, karena semua amal itu pasti akan ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, amal soleh membawa kebaikan, membawa kebahagiaan, membawa keberuntungan, baik kebahagiaan atau keberuntungan dunia maupun akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin sidang Id rahimakumullah, umat Islam di seluruh dunia, khususnya umat mukmin yang mengimankan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini bergemuruh mengumandangkan takbir, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua umat muslim, semua umat mukmin, termasuk kita yang hadir di tempat ini pada hari ini 1 Syawal
Idul Fitri kita semua merasakan kebahagiaan karena kita sudah mampu melewati ibadah khusus 1 bulan, yaitu ibadah saum pada bulan Ramadan. Wajar kita selaku manusia merasa kebahagiaan, tapi ingat kita jangan terlalu kelebihan dengan merasakan kebahagiaan. Wajar kita merasakan kebahagiaan karena sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, lisoimi parhatani, buat orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan 1 bulan lamanya, maka akan mendapati 2 kebahagiaan. Parhatun inda iftarihi, kata Nabi, kebahagiaan ketika datangnya buka puasa, baik buka sehari-hari yaitu pada menjelang maghrib maupun bukanya pada hari Idul Fitri dengan tutupnya atau dengan akhirnya atau dengan terlewatnya bulan Ramadan. Dan kata Nabi, parhatun inda liqa'i rabbihi, orang mukmin akan merasakan kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ganjaran puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita selalu harus ingat kebahagiaan itu jangan terlalu kelewati. Karena ada sebuah hadis yang mengingatkan kepada kita, yang mana hadis itu harus kita ingat. Kata hadis menerangkan atau menjelaskan kepada kita jangan terlalu merasakan kebungahan, kegembiraan dengan berlebih-lebihan. Karena dengan datangnya akhir bulan Ramadan, dengan datangnya awal bulan Syawal, semua malaikat, semua langit, semua bumi pada nangis semuanya. Kenapa? Malaikat, langit, bumi pada nangis. Salah satu sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa malaikat pada nangis? Bahkan bukan malaikat saja yang nangis, bumi pun, langit pun, dan seluruh pengisi, baik pengisi bumi maupun pengisi langit, semua pada nangis karena datangnya akhir dari bulan Ramadan atau karena datangnya awal bulan Syawal. Malaikat menganggap bahwa datangnya akhir bulan Ramadan atau datangnya awal bulan Syawal itu merupakan satu musibah yang paling besar buat umat Nabi Muhammad. Kenapa? Malaikat mengatakan dengan datangnya akhir bulan Ramadan atau datangnya awal bulan Syawal merupakan musibah yang besar buat umat Nabi Muhammad. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Kata malaikat, karena bulan Ramadan, bulan diterimanya seluruh kebaikan. Bulan Ramadan, bulan diijabahnya semua doa. Yang kita lebih kenal bulan Ramadan, bulan rahmat. Bulan Ramadan, bulan magfirah. Bulan Ramadan, bulan itku minanar. Dengan datangnya bulan Syawal, ini bulan rahmat sudah terlewat. Bulan magfirah sudah terlewat. Bulan itku minanar ini sudah terlewat.
Kalau kita tidak mengambil kesempatan pada datangnya bulan Ramadan, ini tentu satu kerugian buat kita. Kalau kita tidak mendapatkan pada bulan Ramadan, tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah, tidak mendapatkan magfirahnya dari Allah, tidak mendapatkan itqu minan narnya dari Allah, maka kita sudah barang tentu kita orang yang rugi. Sudah tentu kita orang yang celaka. Kenapa? Karena kita mungkin bulan Ramadan yang sudah terlewati, mungkin bisa kemungkinan bulan terakhir bagi kita bisa menemui bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang akan datang belum tentu kita bisa mengisinya. Ini satu kerugian yang paling besar. Maka oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita semua sebagai orang yang beriman. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, kami mewajibkan, memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, 1 bulan lamanya. Kata Allah, bukan hanya kepada kalian kami memerintahkan puasa pada bulan Ramadan 1 bulan lamanya, pada umat sebelum kalian atau umat sebelum kita semua juga. Maka Allah telah memerintahkan untuk melaksanakan puasa 1 bulan lamanya pada bulan Ramadan. Untuk apa Allah memerintahkan puasa pada orang yang beriman, khususnya pada kita, supaya kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan 1 bulan lamanya? Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman melaksanakan puasa pada bulan Ramadan 1 bulan lamanya. Oleh karena itu hadirin sidang Id rahimakumullah, alhamdulillah kepada siapapun yang bisa, yang mampu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan 1 bulan lamanya, kita mungkin bisa ada harapan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita punya harapan bisa meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Tapi itu hanya baru harapan, belum yakin. Tapi insya Allah orang yang beriman, yang mampu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, ada harapan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan 1 bulan lamanya, yakin tidak akan memperoleh takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Kenapa bisa yakin orang yang tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan 1 bulan lamanya bisa yakin tidak akan mendapatkan atau tidak meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena orang yang berpuasa saja baru la'allakum. Kalau bahasa Inggrisnya arti la'allakum susuganan. Ini baru harapan, baru susuganan, belum yakin, belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, dengan penuh harapan puasa yang telah lewati, yang telah kita amalkan, yang telah kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, dalam ayat lain Allah mengingatkan kepada seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan seluruh manusia. Kata Allah, hei manusia-manusia,
kami menciptakan kalian semua asal usulnya atau asalnya dari satu laki dan satu perempuan. Manusia yang ada di seluruh dunia yang mungkin bilangannya kalau dihitung satu persatu kita akan bisa terhitung. Asalnya kata Allah dari satu laki dan satu perempuan. Ini perlu diingat oleh kita semua. Yang hadir di tempat ini asalnya kata Allah satu laki, satu perempuan. Ini bisa jadi banyak. Jadi kita yang hadir pada kesempatan hari ini khususnya hadir di tempat ini asalnya satu dari laki, satu dari perempuan. Asalnya satu jodoh. Ini perlu diingat oleh kita semua. Dari satu laki dan satu perempuan Allah menjadikan waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kata Allah. Dari satu jodoh Allah menjadikan berbagai-bagai suku, berbagai-bagai bangsa, bermacam-macam warna, baik warna kulit maupun warna bahasa, berbeda-beda. Orang Indonesia pun satu negeri tidak sama, apalagi dengan luar negeri. Mungkin dari kulit tidak sama, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang kulit tidak hitam, tidak putih, itu yang jelas. Hadirin, bahasa beda-beda, kulit beda-beda, suku beda-beda, negara beda-beda. Ini kita ingat kata Allah, asal dari satu laki dan satu perempuan, yaitu asal dari satu jodoh. Allah menjadikan kita selaku manusia dari asal satu jodoh bisa mencapai beberapa negara yang sangat banyak yang kita ketahui. Untuk apa tujuannya Allah? Lita'arafu, kata Allah. Walaupun berbeda-beda, baik melalui bahasa maupun melalui kulit, itu tujuan Allah supaya saling mengenal, saling mengetahui, saling introspeksi diri. Walaupun kulit putih, jangan bangga dengan kulit putihnya. Walaupun kulit hitam, jangan sedih dengan kulit hitamnya. Karena ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah menjadikan berbeda-beda baik bahasa maupun warna? Ini kata Allah, lita'arafu. Tujuannya Allah supaya saling mengenal. Yang lebih kita harus ingat kata Allah dalam seterusnya ayat. Kata Allah, manusia diciptakan oleh Allah asal satu jodoh. Sampai berwarna, sampai bersuku-suku, sampai berbangsa-bangsa, sampai berupa-rupa. Kata Allah, inna akramakum indallahi asqakum. Allah tidak akan memandang sukunya. Allah tidak akan memandang negerinya. Allah tidak akan memandang warna kulitnya. Allah tidak akan memandang bahasanya. Tapi Allah akan lihat kepada manusia yang segitu banyak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mulia di hadapan Allah, kata Allah, asqakum, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ingat. Tujuan Allah atau pandangan Allah kepada seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
khususnya Allah menciptakan kita sebagai manusia. Allah tidak akan memandang kita, memandang rupa kita, memandang pangkat kita, memandang jabatan kita, memandang kulit kita. Allah tidak akan. Di pandangan Allah, yang miskin, yang kaya, yang putih, yang hitam kulitnya, itu sama dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurus, yang gemuk, itu sama pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kita selaku umat yang beragama, selaku kita yang beriman, kata Allah, yang akan dipandang, yang akan dilihat oleh Allah, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa, walaupun kulitnya hitam, walaupun badannya kurus, walaupun pangkatnya tidak punya pangkat, atau walaupun pangkatnya hanya RT sekalipun, tapi orang yang bertakwa, kata Allah, itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan. Tujuan Allah memerintahkan puasa pada bulan Ramadan, satu-satunya tujuan Allah, supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat lain menjelaskan Allah menciptakan manusia yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takwanya kepada Allah. Jadi kita jangan bangga dengan harta, jangan bangga, jangan sombong dengan jabatan, jangan sedih dengan pangkat RT. Tapi ingat, kita peroleh takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita atau mempunyai tujuan agar manusia, khususnya agar umat yang iman, mendapatkan takwa, derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam ayat lain dijelaskan, kata Allah, sesungguhnya orang yang bertakwa, ini ingatkan, sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah akan ditempatkan fi jannatin, di dalam surganya Allah. Ini kata Allah, orang yang bertakwalah hanya yang akan menduduki surga. Hanya orang yang bertakwa yang akan ditempatkan di surganya Allah. Bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang kaya harta bandanya, tapi hanya orang yang bertakwa yang akan ditempatkan di surganya Allah. Baik dunia, apalagi surga akhirat. Ini hadirin sidang Id yang kita harus selalu ingat, yang harus kita selalu perhatikan. Hanya orang bertakwalah yang wajib mengisi surganya Allah. Di samping surganya Allah, orang yang bertakwa akan mendapatkan naim, kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping akan duduk, akan ditempatkan di surganya Allah, orang yang bertakwa akan selalu merasakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam seterusnya ayat, fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum in adzabil jahim. Kata Allah seterusnya ayat, orang-orang yang bertakwa, yang mendiami surganya Allah, yang selalu merasakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, mereka akan merasa kebahagiaan dengan pemberian Allah. Dan Allah akan menjaga mereka dari siksa neraka jahim. Orang yang duduk di surga, orang yang menempati surga, maka akan dijaga oleh Allah dari neraka jahim. Jadi yakin orang yang takwa, baik hidup sekarang di dunia maupun hidup kelak nanti di akhirat,
Orang yang bertakwa, orang yang bertakwa akan meraih kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu oleh Allah menteruskan, kulu wasrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Maka he orang-orang yang bertakwa, yang mendiami surganya Allah, yang selalu merasakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kata Allah, segeralah kalian makan, segeralah kalian minum dengan rasa bahagia, dengan rasa gembira, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Itu hasil dari perbuatan kalian. Hadirin sidang Id rahimakumullah, takwa tidak akan bisa diperoleh tanpa perjuangan melalui amal-amalan. Oleh karena itu, dalam ayat Allah menjelaskan, qad aflaha man tazakkaha. Alangkah beruntungnya, alangkah bahagianya orang yang bisa mencucikan dirinya. Alangkah ruginya, sangat-sangat rugi orang-orang yang mengotori dirinya. Oleh karena itu Allah mengingatkan, wasari'u ila magfiratin. Segeralah, berlomba-lombalah kalian untuk memperoleh magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kita diperintah oleh Allah supaya bergegas, supaya segera meraih magfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah menyediakan surga bagi orang yang bertakwa, yaitu yang luasnya surga arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Luasnya surga yang disediakan untuk orang yang bertakwa seperti luasnya 7 lapis langit dan seperti luasnya 7 lapis bumi. Mungkin kita bisa dibayangkan, langit yang segini besarnya, bumi yang segini besarnya, apalagi kalau disatukan bumi 7, langit 7 disatukan luasnya, mungkin tidak terbayang oleh kita. Itu seluasnya surga yang diperuntukkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sungkan-sungkan, jangan sayang-sayang yang mempunyai harta kelebihan. Kata Allah, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Maka kepada siapapun yang memiliki harta, infakkan di jalan Allah, baik waktu senang maupun waktu kesusahan. Infakkan, kata Allah, untuk meraih takwa kepada Allah, untuk memenangkan magfirah dari Allah, untuk menduduki surganya Allah. Kata Allah, jangan sungkan-sungkan untuk menginfakkan harta di jalan Allah di waktu senang, di waktu susah. Hadirin sidang Id rahimakumullah, kata Allah, untuk meraih takwa kepada Allah, kita harus mampu menjaga, menahan dari amarah. Wal kadhiminal ghaid. Untuk mendapatkan derajat takwa kepada Allah, kita harus mampu menahan amarah dan harus mampu memaafkan kepada manusia dari kesalahannya. Maka bagi orang yang satu bisa menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik di waktu senang maupun di waktu susah, dan kepada orang yang bisa menjaga amarah, menahan amarahnya, dan kepada orang yang bisa memaafkan pada manusia yang telah membuat kesalahannya, maka Allah menegaskan dalam akhir ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah mika cinta kepada orang-orang yang membuat kebaikan.
Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Kesimpulan dari khutbah yang pertama, orang yang bertakwa akan ditempatkan di surganya Allah, akan ditempatkan, akan menduduki tempat yang penuh kebahagiaan dan penuh kenikmatan. Untuk meraih takwa, maka kita diberikan harta oleh Allah. Salah satunya diantaranya meraih takwa, yaitu menginfakkan harta di jalan Allah, baik di waktu kita senang maupun di waktu kita susah. Dan kita harus ingat dalam perbuatan, dalam keseluruhan amal, Allah sangat mencintai kepada manusia yang beramal baik, yang berbuat baik. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Harapan kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita tanpa berusaha, itu sangat pasti hanya harapan yang sia-sia. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selaku manusia sadar, kita selaku manusia banyak dosa, baik melalui dosa yang terasa maupun yang tidak terasa. Dosa kita kalau tidak dapat ampunan dari Allah, kita yakin hidup kita akan celaka. Baik celaka di dunia, apalagi celaka di akhirat nanti. Karena orang yang membawa dosa, yang mempunyai dosa, tidak akan bisa masuk surga. Dalam ayat Allah jelas. Itu hadirin sidang Id rahimakumullah. Khotib berwasiat pada diri khotib khusus, pada jamaah semua. Mari kita memohon dengan keikhlasan diri kita, hati kita, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya awal dari bulan Syawal ini, barang tentu kita sudah pilih-pilihan dengan bulan magfirah, bulan rahmat, bulan kasih sayangnya Allah, bulan pengampunannya Allah. Maka di bulan Syawal ini kita harus tunjukkan ketakwaan kita dalam berbuat perbuatan-perbuatan yang baik yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita selaku manusia banyak dosa. Kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, kita celaka. Hidup yang akal kekal, hidup yang abadi nanti tidak akan bisa menduduki surganya Allah, tidak akan bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapak kami, ya Allah, yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita,
yang telah membawa kita kepada agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kita ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kita ya Allah. Ya Allah, ampunilah diri kita. Ampunilah kedua orang tua kita ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minas al ahya'i minhum wal amwas. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.